kipas. Bebek salju. Sebuah es batu besar. Ini dia. Gunakan itu untuk membuat patung es bebek. Pahat menjadi bentuk bebek. Letakkan sebuah syal dan topi di atasnya. Ayo perlihatkan pahatan es bebekku kepada Kiki. Panas sekali di kamar. Bebek, duduklah di sini sebentar. Ayo kita cari Kiki. Kiki, lihatlah patung es bebek. Patung es itu menghilang. Mengapa hanya ada genangan air? Kemanakah perginya? Quekie, jangan khawatir. Ayo kita pikirkan. Teman-teman, temperatur seperti apa yang kalian rasakan ketika sedang memahat patung es saat bersalju? Di salju. Dingin sekali. Bagaimana perasaan kalian ketika memasuki ruangan? Di dalam ruangan jauh lebih panas. Ruangan lebih panas daripada di luar. Mungkinkah patung es bebek menghilang karena suhu? Benarkah? Ayo kita pergi ke laboratorium ajaib dan amati. Latihlah tangan dan otakmu. Ayo berkreasi bersama Ke laboratorium. Ayo pergi. Kita perlu menyiapkan bahan-bahan ini. Pemanas ajaib. Piring. Termometer. Es batu. Ayo kita mulai eksperimennya. Ini adalah sebuah termometer yang bisa mengukur suhu. Saat suhu naik, cairan juga naik. Saat suhu turun, cairan juga akan turun. Ini adalah sebuah pemanas, bisa memanaskan sesuatu. Lihatlah, saat pemanas bekerja, suhunya naik. Matikan pemanas dan suhunya menurun. Tuangkan es batu ke piring. Amatilah dengan baik. Sekarang suhunya sangat rendah, jadi es tidak mencair. Nyalakan pemanas ajaib dan lihat apa yang terjadi pada es batu. Itu berubah menjadi air. Saat pemanas menyala, suhu naik. Jadi es batu meleleh menjadi air. Saya mengerti. Suhu di dalam ruangan lebih tinggi, jadi pahatan es bebekku meleleh menjadi air. Kamu benar. Saat suhu naik, es akan mencair menjadi air. Kenapa airnya menghilang juga? Kemanakah perginya air? Ayo kita lakukan sebuah percobaan untuk mengamatinya. Kita juga butuh sebuah piring kosong, air. Ayo kita coba. Pertama, tuangkan air ke piring. Nyalakanlah pemanas. Airnya semakin berkurang. Airnya menghilang. Kemanakah perginya air? Suhu naik dan air menguap lebih cepat dan berubah menjadi uap. Anak bebek berubah menjadi air dan lalu berubah menjadi uap air. Jadi tidak bisa kembali lagi. Quekie,
Sebenarnya, uap air juga bisa diubah kembali menjadi air. Benarkah? Bagaimana uap air berubah kembali menjadi air? Ayo kita coba. Kita membutuhkan benda-benda ini. Tutup transparan. Semangkuk air panas. Ayo kita amati. Lihatlah, airnya mengeluarkan uap. Ini air mendidih. Sekarang, sentuh tutupnya. Oh, tutupnya sangat dingin. Kamu benar. Selanjutnya, letakkan tutupnya di atas mangkok air panas. Wah, tetesan-tetesan air kecil. Banyak tetesan kecil muncul di tutup kaca. Bagaimana tetesan-tetesan air ini bisa sampai ke tutupnya? Tetesan-tetesan kecil ini dibentuk oleh uap air. Aku tahu, saat suhu turun, uap air akan berubah menjadi air. Air itu luar biasa, selalu berubah. Kweki, air juga bisa berubah menjadi es. Wah! Aku akan membuat patung es bebek lagi dengan air. Tuangkan air ke dalam cetakan. Hei! Tapi bagaimana bisa aku mengubah air menjadi pahatan es? Anak-anak, ayo bantu Kweki. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengubah air menjadi es? Itu benar, air akan berubah menjadi es saat dibekukan di kulkas. Masukkan ke dalam kulkas. Patung es bebekku kembali. Kwek, kwek, kwek. Buku bergambar kecil, dunia besar yang hebat. Baca buku bergambar dengan Kiki dan Kweki. Lukisan air laut. Letakkan stiker di posisi yang sesuai. Mama mengajak Kweki ke pantai untuk melukis. Kweki ingin melihat apa yang sedang dilukis oleh Mama. Hah? Mama sebenarnya melukis dengan air. Apa benar air bisa membuat sebuah gambar? Kweki menjulurkan keluar kepala kecilnya untuk melihat lebih dekat. Dan air tersebut ternyata benar-benar dapat digunakan untuk melukis gambar berwarna putih. Mama bilang itu segelas air ajaib. Kweki tidak sabar untuk melukis dengan air ajaib. Kweki melukis sebuah kerang yang berkilauan. Noda air perlahan-lahan menghilang dan sebuah cangkang putih benar-benar muncul. Air ajaibnya benar-benar menakjubkan. Mama memberitahu Kweki kalau air ajaib itu sebenarnya adalah air laut. Ada banyak sekali garam di air laut. Setelah air menguap, garam putih di air laut tertinggal di atas kertas berwarna. Dengan cara ini, lukisan putih muncul. Kweki berpikir kalau Mama juga menambahkan garam saat memasak. Bisakah garam dari lukisan digunakan untuk memasak? Mama tertawa dan memberitahu Kweki. Garam yang digunakan untuk memasak didapatkan melalui metode penjemuran air laut.
Orang-orang akan menuangkan air laut ke ladang garam. Matahari menguapkan air dan orang bisa mendapatkan banyak garam. Kueki tiba-tiba sadar, jadi dari sanalah garam berasal.